Halo, selamat datang di Community TV. Sebelum gue ngomongin tentang prediksi Southampton sama Manchester United, gue mau ngomongin sedikit rumor transfer ya. Yang pertama adalah Hakan Calhanoglu dari AC Milan ya. Dia ini di AC Milan nomor 10 ya. Gue jujur nggak tahu ya dia mainnya seperti apa, kreativitas dia seperti apa, apakah seperti Bruno atau gimana, gue nggak tahu. Karena gue jujur gue jarang banget nonton AC Milan ya. Cuman kalau emang dia posisinya nomor 10 buat sebagai backup Bruno, menurut gue ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena pertama kita bisa dapetin secara free ya. Kalau nggak salah kontraknya si Hakan ini habis di bulan Juni atau Juli 2021 ya. Dan sampai sekarang sih belum naikkan kontrak baru. Jadi kalau gue bilang kalau kita bisa dapetin secara free ya why not gitu lah ya. Bener nggak? Dan yang menariknya lagi, walaupun baru sekali ya kita lihat Van de Beek sebagai nomor 6 atau box to box ya. Kalau emang benar kita pakai Van de Beek sebagai itu, berarti kan kita masih perlu backup Bruno, benar nggak? Ya kan, kalau kita perlu backup Bruno ya, kenapa kita nggak datangin si Hakan ini gitu loh untuk ya menjadi backupnya Bruno, benar nggak? Kalau misalnya Bruno cedera, nggak form, dia bisa masuk untuk gantiin. Cuman sekali lagi gue ngomong begini, cuman berdasarkan karena dia nomor 10 ya, gue nggak tahu dia mainnya seperti apa. Dan kalau emang ini rumor semakin kencer dan benar, kayaknya gue sekali-sekali gue pengen nontonin Milan, gue pengen lihat nih orang cara mainnya gimana gitu ya, apakah ya layak nggak gitu kita datengin dia gitu ya kan, bener, walaupun secara gratis ya. Menurut gue sih gitu ya. Jadi untuk yang kedua ada rumor lagi, yang ini sebuah rumor lama ya, bukannya apa ya, tapi tetap muncul terus. Ousmane Dembele ya, Ole masih pengen dapetin Ousmane secara loan di Januari ya, Ousmane Dembele ya. Nah, menurut gue sih ini rumor, walaupun gue yakin masa depan Dembele kemungkinan nggak di Barcelona ya, kemungkinan besar ya. Karena udah jelas banget tuh dari awal si Koeman pengen nendang si Dembele gitu loh. Dia pengen masukin Memphis Depay ya. Jadi selama Koeman masih jadi manajer atau pelatihnya si Barcelona, menurut gue sih Dembele nggak ada tempatnya di Barcelona ya. Kalau sekarang ini dia lagi ada tempat di Barcelona, kenapa? Karena Ansu Fati lagi cedera. Ya, jadi nggak ada yang buat gantiin posisinya si Dembele gitu loh, benar nggak? Kayak bangsanya siapa sih, Trincao atau apalah gitu ya, itu menurut gue sih masih bagusan Dembele lah ya kalau Dembele nya konsisten. Jadi kalau gue bilang sih untuk loan menurut gue sih nggak bakalan ya Januari ya, kecuali kita mau beli Dembele gitu loh. Kalau kita mau beli ya udah pasti bakal dilepas sama Koeman udah pasti langsung ambil Memphis Depay. Nah itu udah confirm lah kalau gue bilang. Jadi udah pasti, kalau gue bilang kalau untuk loan Januari, rumor ini pasti nggak benar ya. Oke. Nah kita ngomongin Southampton nih akhirnya lawan Manchester United. Nah ini bener-bener game yang gue cukup ngeri juga nih, jujur aja nih ya. Walaupun Southampton doang atau gimana, gue cukup ngeri. Kenapa? Karena dari kemarin selalu ya oleh setelah memberikan kita harapan main bagus di Europa League atau apa ya, tahu-tahu balik ke Premier League melempem ya kan, ketemu Arsenal melempem, ketemu Chelsea melempem. Ini bakal sama lagi nggak nih kayak kemarin-kemarin, apa atau kita bisa menang? Ya, itu pertanyaannya aja deh ya, karena kadang yang kayak gini kita nggak bisa ngatur, bener nggak? Kadang emang ini ya terjadi gitu, bener nggak? Cuman ya kalau menurut gua sih ya harusnya kita bisa meraih kemenangan ya, terutama Southampton. Dia kan biasanya main 4-4-2, dan menurut gue sih dia nggak terlalu parkir bus ya kalau main yang mereka ya, dan nggak main parkir bus. Jadi menurut gue pasti ada ruang yang kita bisa eksploitasi gitu loh ya, selama kita punya defense nggak ngelawak ya. Jadi kalau menurut gue sih kita pasti bisa menang ya. Cuman ya gitu, Southampton lagi bagus juga formnya. Kalau nggak salah dia ada 5 atau 6 atau 7 kali lah ya, belum kalah gitu ya di Premier League. Jadi menurut gue sih dia formnya cukup bagus. Jadi kalau nggak salah dia ngalahin Everton ya 2-0, sama seri sama lawan Chelsea 3-3. Jadi Southampton tuh bukan lawan ecek-ecek lah kalau gue bilang ya. Cuman justru karena itu ya, karena dia bukan lawan ecek-ecek, menurut gue dia bakal berani lebih nyerang ya, ibaratnya kayak lawan Everton lah ya. Everton lebih berani lebih nyerang. Menurut gue kalau kita lawan tim yang lebih menyerang, harusnya sih kita bisa lebih unggul ya, kita bisa lebih memanfaatkan tempat ya, lebih memanfaatkan space untuk penetrasi defense lawan ya. Jadi tetap menurut gue sih harus kita bisa menang ya. Kalau dari segi formasi jujur aja gue nggak mau ngelihat pergantian pemain ya. Formasi gue pilih tetap sama dari yang sebelumnya, dari yang pas kita menang lawan Istanbul ya. Yang paling penting adalah
nggak mainin Fred sama McTominay. Itu anyway juga McTominay lagi cedera ya, sama Pogba lagi cedera. Jadi udah paling banter cuma sama Matic. Jadi menurut gue tetap mainin Van de Beek sebagai box to box. CDM-nya boleh pakai Fred atau Matic, terserah. Ya kalau mau istirahatin Fred boleh pakai Matic ya, karena anyway next kita ketemu PSG. Jadi kalau mau biar Fred lebih fresh kakinya ya boleh pakai Matic. Dan juga gue nggak mau lihat Mata di kanan. Ya gue melihat Rashford di kanan. Jangan pakai jangan pakai Mata lagi lah kalau gue bilang sih ya. Mendingan itu dia sebenarnya sebagai backup gitu ya. Atau buat main di cup lah ya, piala teh botol atau apalah ya. Atau piala kerbau. Jadi gitu lah. Kalau gue bilang sih formasi tetap sama kayak lawan Istanbul 4-2-3-1 ya kan. Kiper De Gea, Teles, Maguire, Tuan Sibi, Afonso Mensah. Nah ini perubahannya cuma dua ini doang nih, Tuan Sibi sama Afonso Mensah yang gue taruh. Kenapa nggak pakai Lindelof atau Wan-Bissaka? Ya karena terakhir kan kita dengar dia cedera ya. Lindelof masih ada problem punggung. Wan-Bissaka ada kena ankle nggak salah pas lawan Istanbul. Nah ini penting banget nih. Kalau ini berdua nggak terlalu fit, menurut gue jangan dipaksain ya, karena kita benar-benar perlu mereka benar 100% fit pas lawan PSG nanti di Champions League. Ya, karena Champions League nanti PSG ini bakal berbeda kayak kita sebelumnya gitu. PSG ini bakal ya dia cukup lengkap pemainnya, udah nggak ada cedera gitu loh. Jadi penting banget deh kalau gue bilang untuk kalau emang Tuan Sibi kalau emang Lindelof sama Wan-Bissaka kurang gitu fit ya. Jadi menurut gue sih diistirahatin aja. Ya, jadi kalau dari segi holding midfield jelas Van de Beek sebagai box to box, Fred otomatis sebagai CDM. Attacking option kita Martial di kiri, Fernandes di tengah, Rashford di kanan, dan Cavani sebagai striker. Ya, kalau ada yang nanya kenapa nggak pakai Greenwood, ya Greenwood jujur aja, walaupun gue sih suka sama Greenwood, skillnya bagus, tapi ya kalau emang dia masih baru ya, masih pemain muda ya, tapi udah belagu gitu ya, udah nggak disiplin, menurut gue sih harus banget dicadangin. Ya nggak bisa gitu loh. Kita masih banyak pemain lain yang pantas untuk mendapatkan tempat itu di tim inti. Ya kalau Greenwood nggak bisa menghargai itu, menurut gue sih dia harus kasih hukuman gitu ya, dengan nggak dimainin ya. So anyway kemarin kita lihat Martial, Fernandes, Rashford, Cavani, 4 ini walaupun masih belum klik 100% ya, belum benar-benar cocok 100%, tapi 4 ini kerjasamanya udah cukup bagus kalau gue bilang ya. Tinggal sering-sering main bareng, menurut gue sih bakal bahaya gitu loh. Kita punya option kita, attacking kita bakal bahaya banget ya ke depannya kalau emang ini mereka sering main bareng ya. Jadi kalau gue bilang sih gitu, ini formasi yang menurut gue bakal dipakai oleh dan harus dipakai oleh menurut gue. Jangan mainin Matic Fred ya berdua. Van de Beek harus dimainin box to box sama Mata, ini udah dicadangin dulu lah. Oke. Kalau sekarang skor berapa menangnya, menurut gue sih bakal beda 1 gol, entah 0-1, 1-2 ya, masih beda 1 gol lah. Kalau untuk kita selisih 2 gol menurut gue sih rada berat ya. Entah kenapa menurut gue ada berat lah, karena Southampton juga formnya lagi bagus ya, bukannya dia lagi nggak konsisten, tapi dia justru salah satu yang cukup konsisten gitu loh di Premier League sekarang ini ya. Jadi menurut gue sih kita bakal menang ya, gue taruh 1-2 lah, kalau nggak 0-1. Oke, untuk Manchester United. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, comment. Thank you for watching.